Pertama kita jelaskan dulu, i'tikaf itu tidak hanya boleh dikerjakan selama Ramadan. Jadi i'tikaf itu boleh dikerjakan baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan orang yang beriktikaf di masjid itu bukan berarti dia tidak boleh keluar masjid. Ya. Ada beberapa kebolehan. Ya. Kalau prinsipnya kalau memang dia punya hajat, ada kebutuhan, maka dia boleh pulang, boleh keluar dari masjid dan dianggap iktikafnya tetap berlanjut. Jadi misalnya dia lapar, gitu ya. Dia mau keluar cari makan. Nah, boleh dia keluar cari makan. Tanpa iktikafnya itu terhenti, ya, tidak dianggap batal. Bahkan dia pulang ke rumahnya makan juga nggak apa-apa. Ya. Setelah itu dia kembali lagi ke masjid. Ya, atau misalnya dia mules misalnya ya, mau buang hajat sementara di masjid toiletnya rusak, dia boleh keluar. Ya. Ya, dia boleh keluar. Bahkan sebetulnya toilet masjid itu juga bukan bagian dari masjid. Ya. Ya, harus dipahami bahwa toilet itu bukan bagian dari masjid. Jadi ketika orang ke toilet itu sebenarnya dia sudah keluar masjid. Demikian pula misalnya dia punya kepentingan lain, ada kebutuhan yang memang harus dia tunaikan. Ya. Misalnya ada anaknya harus dijemput misalnya, tidak ada yang bisa selain dia, ya, maka itu hajat yang harus dia tunaikan karena kewajiban dia. Nah, aktivitas semacam ini tidak membatalkan i'tikaf. Ya. Hanya saja ya terkait hubungan seksual itu dilarang. Ya, jangan sampai ketika dia pulang di rumahnya dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Kalau dia melakukan itu maka i'tikafnya menjadi batal. Ya. Itulah diantara makna wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Jadi sekali lagi i'tikaf itu bisa dilakukan oleh di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, dan bukan hanya kaum muslimin, ya, muslimah juga boleh, ya. Muslimah juga boleh beriktikaf. Di masa Nabi SAW, ya, istri beliau, ya, itu juga beriktikaf, ya, tetapi meminta izin, ya, kepada Nabi SAW. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam riwayat Al-Bukhari itu minta izin beriktikaf. Setelah Nabi wafat, istri-istrinya juga melanjutkan tradisi i'tikaf, terutama di akhir-akhir Ramadan, ya. Jadi boleh di luar Ramadan, boleh juga di dalam Ramadan. Wabil khusus di akhir-akhir Ramadan itu menjadi istimewa karena berkaitan dengan upaya kita qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan amal-amal yang berkualitas. Dan Nabi itu biasa itu menunaikan 10 malam i'tikaf, 10 hari, bukan 10 malam, 10 hari. Bukan hanya malamnya tapi juga siangnya. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari itu disebutkan di tahun terakhir wafatnya Nabi SAW itu beliau beriktikaf hingga 20 hari. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya Ramadan 10 hari, nah di tahun terakhir itu beliau menunaikan Ramadan terakhir itu sampai 10 hari beriktikaf. Jadi 10 hari bukan 10 malam, ya. Jadi khusus terakhir tadi Nabi 20 hari, ya. Jadi bukan hanya malamnya. Jadi kalau mau beriktikaf sekarang juga boleh, ya. Dan iktikaf itu sederhana saja. Anda masuk masjid, Anda niatkan iktikaf, maka itu sudah dianggap beriktikaf, ya. Nah, selama di masjid Anda isi dengan amaliyah, ya. Jangan dipakai melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya. Lakukan amal soleh. Bentuknya macam-macam, tidak ada keharusan melaksanakan amal tertentu. Anda bisa berzikir, Anda bisa beristighfar, Anda bisa tilawatul Quran, Anda bisa membaca, ya, mengkaji ilmu-ilmu syariah, menghadiri majelis ilmu, atau melaksanakan sholat sunnah, apa saja, ya. Prinsipnya amal soleh apa saja dapat Anda lakukan di masjid, ya, sepanjang memang amalan itu boleh dilakukan di masjid, ya. Nah, jangan diisi iktikaf itu dengan amal-amal yang tidak berguna. Ya, beriktikaf tapi kerjanya ngobrolnya ngalur ngidul nggak karu-karuan, tidak jelas juga, ya. Malah guyonan, malah jadi lucu-lucuan, ya. Atau bahkan iktikaf malah ngurus bisnisnya,
Ya, apalagi sekarang orang kan bisnis online itu ya, malah sibuk ngurus bisnisnya ke sana kemari, telepon sana sini, video call sana sini. Oh kami lagi iktikaf ini begini-begini ya. Tidak ada. Ya bukan begitu amalia iktikaf ya. Jadi isilah dengan amal-amal yang berkualitas ya. Bahkan Anda duduk merenung bertafakur itu juga baik ya. Silakan melakukan muhasabah, evaluasi ya terhadap kualitas diri kita ya. Apa saja kewajiban-kewajiban yang sudah kita tunaikan, apa yang masih kita abaikan ya. Apa saja hal-hal yang belum kita kerjakan dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan, bisa menjadi ajang untuk melakukan introspeksi ya. Agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita juga menjadi semakin berkualitas ya. Jadi iktikaf itu harus di masjid ya. Wa antum aakifuna fil masajid, itu iktikaf harus di masjid. Jadi iktikaf tidak dilakukan di rumah ya, meskipun misalnya kita di rumah itu punya musola khusus ya, kadang-kadang ada rumah itu kan menyediakan tempat sholat khusus ya. Ada musola atau mungkin ada pendopo khusus untuk orang sholat, itu tidak dianggap sebagai tempat iktikaf ya. Jadi apakah musola boleh dipakai? Tergantung sebetulnya ya. Prinsipnya tempat itu dipakai sholat 5 waktu rutin. Ada azan, ada iqamah, dan orang-orang diseru untuk menunaikannya di situ, dan tidak boleh ada orang dihalangi masuk. Nah, masjid begitu ya. Jadi kalau ada musola fungsinya seperti itu ya sebenarnya dia masjid juga itu. Misalnya dipakai sholat 5 waktu rutin ya. Ada azannya ya, begitu tiba waktu azan ya, kemudian orang-orang bisa leluasa datang ke situ. Nah, jadi meskipun namanya musola, kalau fungsinya seperti masjid maka dia dapat dipakai iktikaf. Tapi meskipun namanya masjid, kalau tidak menjalankan fungsi seperti itu maka tidak dapat dipakai iktikaf. Misalnya kadang itu ada masjid di perkantoran. Masjid di perkantoran itu kan dari sisi pelaksanaan belum tentu dia azan terus. Mungkin azan duhur, asar mungkin. Tapi subuh, nah kalau maghrib mungkin mungkin kalau masih ada pegawai misalnya. Tapi subuh isya bagaimana? Ya, apakah di sana dilaksanakan sholat 5 waktu secara rutin? Satu. Kemudian yang kedua, apakah orang-orang itu leluasa masuk? Jangan-jangan yang boleh sholat di situ hanya pegawainya. Masyarakat umum tidak boleh masuk. Ada kan masjid begitu, meskipun dia sebut namanya masjid. Nah, yang seperti ini kan berarti tidak menjalankan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Nah, yang seperti ini tidak dapat dipakai beriktikaf. Jadi tempat iktikaf itu sekali lagi masjid, ya, masjid yang benar-benar sebagai masjid. Ya. Jadi sederhananya ya di situ dipakai sholat 5 waktu, ada azan yang dikumandangkan setiap waktu dan orang-orang bisa leluasa dari manapun. Ya. Kalau seperti itu maka meskipun kecil, atau mungkin di daerah ada yang menyebutnya musola atau mungkin ada yang sebutnya surau, tapi berfungsi sebagaimana itu maka dia dianggap bisa dipakai beriktikaf ya. Tapi meskipun tadi masjidnya besar namun tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya maka tidak dapat dipakai iktikaf ya. Kadang ada masjid gitu tuh, masjid kantoran terutama ya. Saya nggak tahu kalau di perkantoran kita di sini apakah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, tapi dugaan saya ya kalau perkantoran itu sulit ya, apalagi kalau masjidnya di dalam pagar, dipagari, kalau pegawainya nggak ada ditutup, nah berarti hari libur bagaimana ya, gitu ya, atau subuh bagaimana ya.